Shalom semuanya, mari kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, dan akan menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Hits. Halo, shalom teman-teman semuanya. Hai. Oke, sekarang aku mau nyampein beberapa pengumuman buat teman-teman semua. Yang pertama, minggu depan itu kita nggak ada ibadah Id karena kita akan gabung sama ibadah raya. Jadi kita sama-sama ibadah. Oke, sama-sama ibadah di ibadah raya jam berapa, Kak? Jam 10. Jam 10 di YouTube channel-nya GBI Pangkalan Cinere.
Untuk yang kedua, buat teman-teman yang mau didoakan, jadi kalian bisa nih kirim pokok doa kalian. Kalian bisa lihat di Instagram Infinitins, di situ nanti ada question box. Nanti kalian bisa isi pokok doa kalian. Jadi nanti dari kita nanti ada yang mendoakan. Lanjut pengumumannya, untuk yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening yang ada di layar kalian. Atau bisa juga langsung scan QR code yang ada di layar kalian juga. Atau mau datang langsung ke sekretariat juga bisa. Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, itu aja pengumumannya buat teman-teman semua. Selamat beribadah. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu. Silakan untuk Kak Ayu. Ayo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami bisa beribadah bersama Tuhan, meskipun hanya via Zoom Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, virus COVID-19 sedang melanda bangsa kami Tuhan. Tapi kami juga tahu Tuhan itu semua atas kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Biar Engkau terus memberkati bangsa kami Tuhan, biar Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan wajah-Mu terus menyinari bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan, Pak Maruf Amin Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kedua pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar kesehatan yang daripada-Mu turun atas kedua pemimpin kami Tuhan. Hikmat marifat yang daripada-Mu turun atas kedua pemimpin kami Tuhan. Engkau memberkati juga keluarga besarnya Tuhan. Apapun yang kedua pemimpin kami lakukan untuk bangsa kami tahu itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Taruh visi misimu bagi bangsa kami Tuhan. Biar Engkau terus memberkati bangsa kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Oma Susi Tuhan. Engkau yang memberkati Oma Susi Tuhan yang sekarang sedang diisolasi mandiri di rumah sakit Tuhan. Biar Tuhan kesehatan daripada-Mu turun atas Oma Susi Tuhan, agar Oma Susi dapat pulang ke rumah Tuhan dan dapat berkumpul dengan keluarga bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menjaga dan menyertai Oma Susi Tuhan. Pelayanannya Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Kemanapun Oma Susi melangkah dan apapun yang Oma Susi lakukan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Tutup bungkus Oma Susi dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga mau beribadah Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biar Tuhan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Biar kami juga Engkau siapkan hati kami Tuhan, biar firman-Mu Tuhan dapat tumbuh dalam hati kami dan berbuah untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman Infinitins yang ada di rumah. Puji Tuhan, sudah minggu terakhir kita di bulan Juni ini. Melalui Zoom meeting ini, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus nyata di atas setiap teman-teman yang ada di rumah, di atas semua teman-teman yang ada di tempat ini juga. Yuk teman-teman, kita siapin hati, kita siapin pikiran, kita siapin semuanya, kita singkirin dulu hal-hal duniawi, kita fokus hanya sama Tuhan, kita minta pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir di zaman ini. Yuk teman-teman, kita serius. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan,
hati kami. Kiara laba shandara laba laba laba. Ku rasakan kehadiran. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mari kita sembah Tuhan. Kiara laba shandara laba. Oh, Kau layak. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, layak dipuji. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu agung. Terima kasih Tuhan. Kiara laba shandara lebih sungguh-sungguh lagi. Oh ya laba shandara laba. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu yang layak ditinggikan, nama-Mu yang layak diagungkan. Kiara laba shandara laba 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 laba. Sungguh-sungguh lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, oh, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Aralaba shanda. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat. Sekali lagi katakan, curahkanlah, curahkanlah. Kiara laba shandara laba laba laba. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yesus. Yuk sama-sama teman-teman katakan, datanglah sekarang. Datanglah sekarang. Penuhi. Yes Lord, Kau datang dalam hidup kami. Kuasa-Mu urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus penuhi. Penuhi. Dengan lembut katakan, Roh Kudus.
Ya jangan diam ya teman-teman. Tuhan Yesus hadir. Roh Kudus hadir. Di saat suka, di saat duka, di saat teman-teman kesulitan, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas nafas kesehatan kehidupan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya api Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir terjadi atas setiap kami ya Tuhan, di Infinitins ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan bisa membagikan api-Mu Tuhan Yesus. Berhembuslah ya Tuhan, berhembuslah ya Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Tekan urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat
Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi namanya. Keralaba shandara labara 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 laba. Keralabo seralaba se keralabo. Keralaba shandara labara 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 labara. Yesus, keralaba shandara. Teman-teman, aku mau bersaksi sedikit. Akhir-akhir ini Tuhan gitu luar biasa dalam hidup gue. Terutama dalam keluarga gue, studi gue. Mungkin teman-teman juga di rumah masih ada yang bergumul dengan nanti mau SMA di mana, mau kuliah di mana, mau kerja di mana. Percayalah teman-teman, Tuhan sudah memegang masa depan kalian semua. Tuhan sudah memberikan, merancangkan yang terbaik buat kalian semua. Jangan pernah kecewa sama Tuhan teman-teman. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di belakang, di layar, foto-foto atau dokumentasi kegiatan kita selama offline, selama kita masih bisa beribadah. Jujur, gue kangen teman-teman. Kita bisa kumpul lagi bareng-bareng, ngobrol, canda tawa, muji dan nyembah Tuhan bareng, lompat bareng-bareng. Kalau ada teman-teman masih ingat, kita ada family time. Tapi di luar itu semua, gue yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi dengan adanya pandemi ini teman-teman. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Melalui Zoom ini, yakin dan percaya kita muji dan menyembah nama Tuhan dengan segenap hati, dengan kerendahan hati kalian teman-teman. Tuhan gak lihat suara kalian, Tuhan gak lihat buruk atau cantik atau apapun muka kalian. Tuhan cuma lihat hati teman-teman. Apakah teman-teman siap membuka hati untuk Tuhan? Untuk mengizinkan Tuhan masuk hati kalian teman-teman. Mengizinkan Roh Kudus masuk hati kalian. Yesus, Yesus, Yesus. Buka hati kami Tuhan Yesus. Sama-sama kita buka hati untuk Tuhan. Izinkan Tuhan masuk. Izinkan Roh Kudus masuk. Jangan tutup hati kalian. Jangan keraskan hati kalian. Lembutkan hati kalian teman-teman. Tuhan lihat hati. Sekali lagi ku buka hati. Ku buka hati untuk
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mungkin waktu kami sudah selesai memuji dan menyembah nama-Mu, tapi waktu-Mu tidak pernah selesai Tuhan dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, jalankan rencana-rencana-Mu ya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa ya Tuhan. Pastikan itu terjadi dalam hidup kami, apa yang kami inginkan ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan, Engkau yang cukupkan dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan, kami siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus pembicara kami Tuhan, biarlah bisa menyampaikan setiap firman Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur, memuji dan menyembah nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom. Hai, aku tuh coba mau lihat ada siapa aja sih di sini. Oh wow, banyak ya. Shalom Matthew, shalom Dion. Dion lagi divaksin nih, jadi nggak bisa jawab. Halo, Kak. Hai. Oh, aku lagi lihat ini muka-mukanya siapa aja. Oh wow. Oh, hai. Banyak ya. Luar biasa. Oh, kakak senang banget ngelihatnya hari ini. Kemarin tuh Dion itu menghubungi Kak Ursula. Dia bilang, Kak, ayo dong bawa firman dong di anak-anak Infinitins. Gitu kan. Terus Kak Ursula bilang, aduh, aku grogi nih. Sementara si Dion bilang katanya, udahlah Kak, nggak apa-apa lah, itu nanti kalau Kak Ursula bawa firman di Infinitins juga pesertanya mantan-mantan kakak semua. Kak Ursula langsung, mantan murid maksudnya ya. Ini Dion, kakak lihat dia ada tapi nggak bisa ini deh. Dia lagi mau vaksin, siapa tahu dia gatel nih tangannya, kakak panggil-panggil, halo Dion. Terus kemarin juga Rafa bilang, udah Kak, gak usah grogi, anggap aja ini kita kan masih anak-anak Pratama dan Madya. Ya, you wish ya, Rafa ya, you wish. Oke, hari ini Kak Ursula semangat banget mau sharing firman Tuhan sama kalian. Kalau apa sih di sini kan generasi TikTok ya. Sharing firman Tuhan bersama Kak Ursula, cek. Enggak banget ya. Oke, yuk adik-adik siapin hatinya. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Tundukin kepalanya, lipat tangannya. Siapin hati. Karena hari ini Tuhan mau ngomong sama kamu. Oke? Serius. So, ayo. Tutup matanya, lipat tangannya. Yuk. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau dengerin firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, Tuhan Yesus. Kami mau buka pikiran kami. Dan kami berdoa, Engkau yang berbicara pada saat ini. Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus-Mu membantu kami mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Berikan kami hikmat dan pemahaman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, shalom adik-adik. Hari ini firman Tuhan ini tentang motivasi. Ya, apa sih motivasi itu? Motivasi itu dari kata motif. Motif itu adalah hal dasar yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi tindakan orang itu bermacam-macam ya, maksudnya gini, tindakan orang itu bisa sama, tapi motivasinya bisa berbeda. Benar ya? Kayak misalnya nih,
kalau orang kerja di satu perusahaan. Sama-sama kerja gitu. Tapi mungkin motivasi yang satu, orang ini punya motivasi gini, gue kerja supaya gue pengen ganti mobil, gue kerja supaya dapat duit, bisa beli mobil baru. Sementara orang yang lain dalam satu pekerjaan itu, mungkin dia tulang punggung keluarga. Saya kerja untuk bisa menghidupin keluarga saya. Jadi motifnya berbeda-beda. Nah sekarang gini, kakak, ini mantan-mantan kakak, mantan-mantan murid sekolah minggu kakak, pasti tahu Kak Usula itu kalau bawain firman tuh senangnya cerita ya. Nah hari ini Kakak Usula mau cerita, Kak Usula punya anak namanya Nicolin ya. Nicolin ini suatu kali dia itu nggak bisa tidur ya gitu kan. Malam-malam udah sampai jam berapa gitu ya. Dia nggak bisa tidur kalau dia bilang gini, Mama, aku mau berdoa ya. Kenapa? Aku mau berdoa karena aku nggak bisa tidur nih. Aku mau berdoa supaya Tuhan Yesus bikin aku bisa tidur. Oke, doa, silakan. Boleh nggak sih kita berdoa minta sama Tuhan sesuatu untuk diri kita? Boleh. Itu Bapak kita kok. Kamu apa? Mintalah sama Bapak. Berdoalah sama Bapakmu di surga. Minta. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu besokannya lagi Nicolin berdoa lagi gini. Mama, aku mesti berdoa nih. Mama, aku mesti berdoa sama Tuhan nih. Aku mesti minta ampun nih sama Tuhan. Kalau saya bilang, kenapa emangnya? Aku takut masuk neraka, Mama. Aku mesti berdoa sama Tuhan karena aku takut masuk ke neraka. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi waktu itu kakak tegur Nicolin. Kakak tegur, kakak bilang gini. Nicolin, apa motivasi kamu berdoa sama Tuhan? Apa motivasi kamu bertobat? Kamu bertobat itu supaya nggak masuk neraka. Itu artinya satu, motivasi kamu berdoa itu bukan karena kamu kepengen berdoa mencari wajah Tuhan. Kamu berdoa itu bukan karena kamu butuh Dia, bukan karena kamu cinta sama Tuhan. Tapi kamu berdoa untuk nyelamatin diri kamu sendiri. Supaya aku nggak masuk neraka. Tapi lagi-lagi, itu balik lagi ke diri kamu. Bukan ke Tuhan. Benar nggak? Kalau misalnya kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan, boleh nggak? Tadi kakak udah bilang, boleh. Kakak nonton kayaknya waktu It's minggu lalu ya. Rafa kalau nggak salah cerita ya Rafa ya. Gimana dia keterima ya di Universitas UPN ya. Selamat ya, congratulations. Jempol, oke. Aku ingat ada satu perkataan Rafa bilang gini. Waktu itu kan Kak Vicky ya yang bawa firman ya. Rafa bilang gini, kita tuh nggak bisa loh hidup tanpa Tuhan. Bener nggak? Rafa ngomong gitu ya. Aku bilang bener banget. Bener banget. Kita nggak bisa. Sekali kita tekanin, nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, kita nafas aja tuh dikasih sama Tuhan kok. Ya, nah sekarang kakak mau, sebelum kakak lebih jauh ngomongin soal motivasi ya, kakak mau ngomong nih sama kalian karena kalian ini kan yang masih sekolah, masih kuliah. Ini kakak mau kasih tahu sesuatu ya. Ketika kamu mau sekolah, ketika kamu mau belajar, selalu ajak Tuhan untuk kamu belajar bareng-bareng. Karena di Amsal 1 ayat 7 dibilang ini permulaan pengetahuan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kamu mau jadi anak yang pinter, pertama-tama ajak Tuhan dulu belajar sama kamu. Ini contohnya, lagi-lagi kakak contohnya bawa Nicolin ya.
Ini Colin sungguh inspiratif sekali ya, selalu dibawa-bawa sama mamanya namanya. Sorry nih Colin, oke. Suatu kali nih, kan sekolah online ya, kakak lihat, kakak masuk nih, kakak lihat besok dia ulangan matematika gitu ya. Kakak lihat dia lagi lagi belajar sendiri, tentang puluhan, tentang satuan, ya anak SD lah kelas 1. Lalu aku nanya, nih Colin kamu udah bisa? Udah. Coba sini mama tes dulu. Ini guru matematika, jadi bisa ngetes anak matematika ya. Lalu aku ajarin kan, nih Colin, ini harusnya bisa diginiin loh. Kalau kamu mau ngitung cepat bisa diginiin nih. Ini caranya bisa diginiin. Lalu nih Colin bilang gini, oh ya ampun, ternyata bisa digituin ya mama ya. Ya ampun, aku kalau belajar sendiri aku nggak tahu loh. Tapi mama waktu belajar sama mama, aku jadi tahu. Aku jadi, oh begitu tuh ceritanya. Nah ini persis. Waktu kamu belajar sendiri, bandingin ya. Waktu kamu belajar sendiri, sama waktu kamu belajar, kamu ajak Tuhan untuk belajar sama kamu. Percaya deh, ada hikmat, ada pengetahuan yang dibukain sama Tuhan, dicurahin atas kamu. Karena kamu nih ada yang baru naik SMP, ada yang baru naik SMA, ada yang baru naik kuliah. Kan statusnya masih pelajar ya. Ini penting banget jadinya. Ketika kamu belajar, ajak Tuhan bareng-bareng sama kamu. Seperti tadi, Nicolin bilang, waktu aku belajar sendiri, aku nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti ya, ngerti sih. Tapi setelah ditemenin sama mama ajarin, aku makin, oh ternyata bisa diginiin, oh begini. Oh banyak hal ketika kita ajak Tuhan gitu ya, belajar sama-sama kita. Ada banyak hal yang akan Tuhan bukain buat kamu. Nambahin pengetahuan kamu. Terbukti kok. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan. Yeay, ajak Tuhan dulu. Nanti kamu dapat hikmat ya. Nah, gini. Lagi-lagi kakak mau bilangin. Kalau kita minta sama Tuhan, boleh nggak? Boleh. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau ini dong, Tuhan aku pengen, nah ini. Kemarin ini murid cool bilang ke kakak gini, Kak, aku pengen masuk SMPC ini nih, tapi ternyata nggak dapet. Padahal aku udah berdoa loh, Kak. Aku udah berdoa, tapi ternyata aku nggak dapet. Nih ya, sometimes apa yang kamu harapin itu mungkin nggak terjadi. Tetapi goalnya pada akhirnya firman Tuhan yang jadi, rencana Tuhan yang jadi, dan itu ternyata lebih bagus daripada yang kamu harapin. Soalnya apa? Tuhan bilang, demikianlah tingginya jalan-jalanku daripada jalan-jalanmu, lebih tinggi rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Kamu pikir, sekolah ini the best banget nih, gue pengen banget masuk ke situ. Menurut kamu, the best. Siapa tahu Tuhan bilang, itu boleh the best buat orang yang masuk situ. Tapi buat kamu, yang the bestnya bukan di situ. Benar ya? Ini kakak punya contoh lagi nih, biasa cerita-cerita lagi nih, santai aja ya. Kalau Sula kan dulu kuliah di BINUS ya, kakak teknik engineering, architecture engineering, teknik arsitektur. Waktu itu kayak semester pertengahan lah, semester 3, semester 4 ada yang namanya studio perancangan di mana setiap anak ini, setiap mahasiswa disuruh mendesain rumah sakit. Kalau kalian tahu ya, rumah sakit itu ribetnya setengah mati. Kenapa? Karena banyak ruangan yang kamu harus pikirin gitu ya. Kayak misalnya gini, ruangan isolasi. Kamu boleh masuk dari sini, tapi keluarnya nggak boleh lewat pintu yang sama. Mesti masuk ke sini.
Tapi mesti connect sama ruangan yang ini. Jadi itu kayak pusing banget bikinnya, serius. Ribet banget. Waktu itu kakak kayaknya waktu ngerancang itu kayak udah sampai begadang-begadang. Aduh, udah ribet banget. Aduh, Tuhan gak bisa. Tuhan ini susah banget ini. Mau bikin kayak gimana juga susah banget gitu kan. Lalu kakak inget gini loh. Oh iya ya, kenapa nggak ngajak Tuhan dalam perancangan kita? Apalagi waktu kakak berdoa, dapatlah firman. Ini kakak sampai catat loh, karena kakak ingat waktu itu kakak dapat firman Tuhan ini. Amsal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan. Oh, cocok dong. Sama arsiteknya cocok logi banget nih. Dengan hikmat rumah didirikan. Aku bilang, wah, pas nih firman Tuhannya buat anak arsitek. Ya kan? Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan pengertian kamar-kamarnya diisi. Wow. Pas. Firman Tuhan buat anak arsitek. Ngerancang langsung pakai hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa, aku berdoa, Tuhan Yesus, bantu saya. Tolong aku supaya aku bisa bikin rancangan yang paling oke. Wah, udah nih. Dengan susah payah, semangat 45 ngerjain dengan susah payah, akhirnya jadi juga. Wih, mantap. Berdoa, bekerja bersama Tuhan. Pas keluar nih nilainya, wah, asik banget ya pokoknya kan bekerja bersama Tuhan. Begitu dapat nilainya, C aja loh saudara-saudara, nggak dapat A, dapat C ya, bukan A. Nih, satu ya. Kakak nggak mau sombong nih ya. Kakak nggak mau sombong. Kak Ursula ini anak pintar. Yeah. Kak Ursula anak pintar. Dari Kak Ursula kelas 1 SD sampai SMA, masuk 10 besar terus. Anak pintar. Egonya tinggi. Kuliah dari semester 1 sampai semester akhir. Kalau nggak A, B. Dapat C, nggak pernah. Tapi waktu itu, dapat C. Kan udah kerja sama Tuhan. Kan udah mengandalkan Tuhan. Benar nggak? Udah berdoa siang dan malam bersama-sama Tuhan. Harusnya kakak kecewa. Tapi ini lucunya. Waktu itu kakak ngelihat hasilnya dapat C, nilainya dapat C. Itu C itu, ya bukannya nggak lulus sih. Lulus, tapi nilainya ya C, cukup gitu ya. Tapi waktu kakak lihat itu dapat nilai C, yang harusnya kakak nangis meraung-raung, anak pintar kan, harusnya nangis meraung-raung. Tapi waktu itu ya, kakak ngakak banget. Ngakak, bener-bener ngakak. Aku bilang, tahu apa yang kakak lakukan? Waktu kakak bilang gini, Tuhan, kita dapat C. Ngakak. Harusnya aku nangis, tapi aku ngakak. Tahu nggak apa? Karena Tuhan ternyata lagi ngajarin Kak Ursula bahwa hasil is not everything. Tapi ketika kamu melakukan itu sama-sama Tuhan, kamu punya sweet moment sama Tuhan, itu adalah motivasinya, itu adalah tujuannya, itu adalah goalnya. Kadang resultnya mungkin gak sesuai dengan yang kamu inginin. Tapi kamu punya quality time sama Tuhan, dan itu sebenarnya adalah goal kamu. Jadi, goalnya itu nggak selalu the best of the best. Goalnya itu nggak selalu harus dapat A. Tapi ternyata ketika dalam proses itu, kamu bisa semakin dekat sama Tuhan, kamu semakin ngerti isi hatinya Tuhan, itu adalah lebih penting daripada result. Tapi dengerin ya adik-adik, waktu beneran kamu ngandelin Tuhan, Tuhan gak bakal bikin kamu malu, serius. Saat itu kakak dapet C, tapi itu di pertengahan semester. Kamu tahu, kakak tetap lulus dengan nilai yang terbaik. Itu cuma satu bagian kecil, tapi endingnya tetap Tuhan
nggak malu-maluin kita. Tetap kita punya sweet moment sama Tuhan. Kita tetap punya quality time sama Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan itu kayak roller coaster. Ada masa-masa kita down, ada masa-masa kita happy, ada masa-masa kita deg-degan, ada masa-masa kita cemas. Tapi endingnya Tuhan bilang gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya Tuhan tahu endingnya tetap oke. Sekalipun saat ini kamu lagi ngalamin, lagi itu. Ngerti ya maksud kakak ya? Jadi, kita lihat lagi motivasi. Waktu itu kakak motivasinya pengennya dapat A sih. Mengandalkan Tuhan pengennya dapat A. Tapi Tuhan bilang nanti dulu. Kita punya quality time dulu sama-sama. Ternyata Tuhan pengen kita punya quality time dulu sama Tuhan. Kita benerin dulu motivasi kita sama Tuhan. Kadang apa yang kita pengenin, kayak kemarin kakak ada kul anak ya. Kakak cuman pesen sama murid-murid di kul kakak gitu. Mungkin kamu nggak dapat SMP yang favorit kamu. Mungkin teman kamu yang dapat ke sana. Tapi dengerin, goal kamu adalah dimanapun kamu ditaruh sama Tuhan, harus jadi berkat. Mau masuk perguruan tinggi negeri atau swasta, jangan kecewa. Karena pada endingnya Tuhan gak bakalan bikin malu kamu. Mungkin yang, aduh aku pengen banget ya masuk UI. Ternyata dapatnya di mana gitu ya. Kamu pikir Tuhan gak bisa bikin kamu jadi berkat di situ? Siapa tahu kamu dapat beasiswa di situ. Jangan lihat sesuatu cuman apa yang ada di depan mata. Sekali lagi, demikian tingginya jalan-jalanku daripada jalan-jalanmu. Ketika nih ya, kalau Ursula pernah ngalamin sakit berat ya. Pernah ngalamin sakit berat. Jadi waktu itu pas lagi diperiksa gitu, aduh kalau Ursula tuh deg-degan, takut banget. Siapa sih kalau orang lagi sakit ya, apalagi mungkin saat ini kayak orang lagi diisolasi menderita positif COVID-19. Pasti ada rasa cemas kan. Melihat situasi lagi kayak begini rasanya cemas. Tapi kalau selalu itu ingat ada gini, setiap musim dalam hidup kamu, musim menanam, musim panen, musim hujan, musim panas, maksud kakak gini, sepanjang hidup kamu akan mengalami banyak musim. Tapi dalam setiap musim hidupmu, Tuhan selalu ada sama-sama kamu. Kalau kamu ngalamin sesuatu yang kurang enak, dengerin. Itu bisa jadi Tuhan sedang mendidik kamu. Atau Tuhan mau pakai keadaan kamu itu untuk memuliakan nama Tuhan nantinya supaya bisa jadi kesaksian buat orang lain. Jadi segala sesuatu yang kamu alami itu semuanya positif, semuanya baik. Kecuali gini, aduh kak, aku gagal, aku nggak lulus sekolah nih gara-gara ya memang aku kebanyakan main game. Itu salah kamu sendiri, ya. Jangan salahin Tuhan. Tuhan gimana sih? Aku udah doa ini. Ya emang nggak salah kamu sendiri. Kamu nggak belajar. Jangan ngarepin sesuatu yang lebih kalau kamunya nggak belajar, kamu nggak usaha, ya. Nah, tetapi Tuhan rancangin segala sesuatu itu baik buat kamu. Kalau kamu hari ini ngalamin yang kurang enak, satu, jangan pernah berpikiran negatif, tetap berpikiran positif, bahwa Tuhan punya rencana. Kamu nggak masuk sekolah di sini, mungkin Tuhan mau kasih kamu beasiswa di sekolah lain. Yang penting dimanapun, kamu harus jadi berkat. Mengandalkan Tuhan, oke? Nah sekarang kalau kita balik lagi ke motivasi. Kakak lihat di sini banyak banget, oh wow, makin banyak anaknya. Kakak lihat ini banyak
pengerja di sini. Wow, semangat ya. Ini kakak mau cerita. Ini kakak senang banget kalau ngelihat anak-anak teenagers kumpul menyembah Tuhan dengan firman Tuhan nih. Kakak tuh kayak semangat banget gitu loh. Kemarin kakak mau cerita ya. Kemarin Kak Ursula ketemu sama mamah kakak bilang gini, "Mah, besok aku akan sharing firman Tuhan di It's, di Infinitins," gitu kan. Mamanya Kak Ursula langsung bilang, "Oh ya, Mama mau ikut ah." Aku bilang gini, ini anak-anak muda, Mam. Ya, situ kan udah oma gitu ya, oma gitu ya. Tapi dengerin ya, oma aja semangat pengen ikut ibadah anak-anak muda. Kalau anak-anak muda masih males, sentil deh ya. Oke, kita balik lagi ke motivasi. Sekarang gini, ketika kamu mencari Tuhan, ketika kamu berdoa sama Tuhan, apa motivasi kamu? Apakah kamu punya niat tersendiri ketika kamu berdoa, ketika kamu meminta sesuatu sama Tuhan? Apakah kamu punya niat tersendiri yang pada akhirnya adalah untuk keuntungan diri kamu sendiri? Kalau misalnya kamu berdoa cuma untuk meminta sama Tuhan, ketika Tuhan gak kasih, maka kamu akan kecewa. Dan yang kayak begini nih bahaya. Kenapa? Kamu bisa ketika kamu nggak dikasih sama Tuhan, kamu akan bilang, "Oke, that's it. Bye." Gitu. Tetapi kalau kamu punya motivasi yang tulus, Tuhan mau kasih atau Tuhan nggak kasih, aku akan tetap cari Tuhan. Aku akan tetap mengasihi Tuhan. Dan jangan salah, kalau ini kamu nggak dikasih, kan kakak udah bilang, rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu. Tuhan akan kasih yang sesuai, yang sebenarnya kamu butuhin, bukan cuma apa yang kamu mau. Oke? Kakak lihat nih, ini banyak pengerja. Makanya kakak mungkin akan banyak ngomong juga sama pengerja AIDS. Kayak kamu ikut dalam pelayanan. Apa motivasi kamu melayani? Apa karena gini, ya yang ikut aja sih Kak, daripada nggak ngapa-ngapain juga sih, ya kan? Daripada nggak ngapa-ngapain kayak gini, ikut aja sih, ikut-ikutan aja. Atau mungkin motivasi kamu gini, supaya kamu diterima sama komunitas sekeliling kamu. Makanya kamu ikut pelayanan, supaya kamu dapat pengakuan orang. Ini buat orang-orang kayak gini, biasanya orang yang nggak pede sama dirinya. Ada yang gini, aku pengennya sih biar kelihatan seru sih Kak. Aku pengen ikut-ikutan aja biar kelihatan seru. Emang kenapa kamu nggak seru? Ya aku kan anaknya pendiam Kak, aku kan anaknya biasa aja. Kemarin ini kakak lagi dengerin musik dari Francesca Battistelli. Dia lagunya bilang gini, I don't need my name in light, I'm famous in my father's eyes. Itu keren. Dia bilang gini, aku nggak butuh pengakuan dari orang. Raja di atas segala raja tahu nama saya. Keren nggak tuh? Raja di atas segala raja tahu nama kamu. Kamu nggak butuh pengakuan orang. You are so adored in his eyes. Kamu nggak melakukan apa-apa aja, kamu udah dikasih sama Tuhan. Jadi kamu nggak perlu lah orang mengakui diri kamu. Oh, keren ya, asik ya. Nah, dengerin. Hari ini, Tuhan mau kita menguji hati kita. Apa motif yang menjadi dasar dari hati kita yang paling dalam yang membuat kamu berdoa sama Tuhan? Apa motivasi kamu mencari Tuhan? Untuk pelayan Tuhan, apa motivasi kamu melayani Tuhan? Motivasi setiap orang
itu akan diuji dari buahnya. Kalau nih ya, motivasi kamu nih, ini contohnya nih ya, gini. Kak Ursula ini kan suka dijadwal untuk bawain firman Tuhan di sekolah minggu ya. Setiap kali kakak dijadwal untuk bawa firman Tuhan di sekolah minggu, jujur kakak tuh kayak deg-degan banget, berat banget rasanya, kayak beban berat gitu. Bukannya beban kayak gimana ya, cuman bebannya ada gini. Ini gue dikasih kesempatan untuk nongol di TV, untuk bawain firman Tuhan. Aku tuh nggak kepikiran, kalau bisa tuh nggak kepikiran, oh gue mesti kece nih, mesti seru nih bawainnya nih, oh kalau bisa mesti keren nih, mesti heboh mungkin nih bawainnya, mesti supaya anak-anak gitu. Enggak. Jangan sampai motivasi seperti itu. Motivasi kakak waktu itu, kakak merasa deg-degan, merasa berat itu karena gini. Tuhan mau ngomong apa ya sama anak-anak? Udah dikasih kesempatan, jangan sampai apa yang keluar dari mulut ini nggak seperti apa yang Tuhan mau buat anak-anak. Pengerja, pelayan Tuhan dengerin. Apa motivasi kamu melayani Tuhan? Itu semua akan diuji dari buahnya. Orang yang punya motivasi untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan, itu akan membawa dampak positif. Ketika kamu nyanyi nyembah Tuhan, dari hati yang serius mengasihi Tuhan, orang yang dengerin pun akan bisa ikut merasakan hadirat Tuhan. Ketika kamu bawain pengumuman aja ya, misalnya tadi siapa, Karina ya, bawain pengumuman. Kalau kamu punya motivasi yang benar sama Tuhan, kamu hadirat Tuhan langsung mengalir di orang-orang yang mendengarkan. Ya nggak sih? Benerin dulu motivasi kamu. Orang yang punya motivasi yang mengasihi Tuhan, itu punya ego, masih gini, orang yang motivasinya benar, itu nggak egois. Itu ketika ditegur, itu mau mendengarkan. Maksudnya egonya akan dikurangin karena fokusnya, tujuannya adalah Tuhan. Dan dia membawa damai sejahtera, menjadi berkat buat teman-temannya. Tapi kalau kamu melayani punya motif tertentu, yaitu adalah ya siapa tahu supaya kelihatan keren gitu. Ya nggak sih? Kan biar orang, gini, ada orang yang pengen keren nih gitu ya. Kalau motivasinya, atau gini, mau mengadain satu acara pokoknya yang keren gitu, yang besar, yang heboh gitu ya. Itu bagus. Kamu mesti pikir itu, kita mesti pikir kreatif. Tapi motivasinya apa? Let this all be his stage. Biar semua itu cuma untuk dia. Motivasi kamu tuh harus setuju sama dia. Bukan, it's keren banget, acaranya mantep banget, penyembahannya seru banget. Kalau kamu motivasi cuma kayak gitu, itu cuma kamu sekian nonton doang, lalu udah selesai. Tapi ketika kamu fokusnya sama Tuhan, Tuhan jamah anak-anak lewat acara itu baru keren. Yes. Hati-hati loh, karena orang yang motivasinya bukan kasih mula-mula, itu egonya tinggi. Ditegur sedikit, langsung marah, memberontak, nggak mau diatur. Itu punya motivasi sendiri. Dan biasanya itu menciptakan perpecahan. Dan itu hati-hati. Itu biasanya membuat kubu baru. Itu artinya motivasi kamu belum benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kamu buka di kitab Wahyu ayat 2, pasal 2 ayat 1-7, itu dikatakan gini,
Itu penulisnya bilang gini, bahwa Allah memuji ketekunan, kesabaran, dan jerih payah jemaat Efesus dalam pelayanan mereka. Tetapi Allah juga mencela mereka karena mereka meninggalkan motivasi yang semula. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Allah memperingatin mereka karena mereka keluar dari track-nya Tuhan. Di hari ini, apa motivasi kamu mencari Tuhan? Ayo, kita kembali ke kasih mula-mula. Punya motivasi yang murni sama Tuhan. Kalau kamu punya motivasi yang nggak benar sama Tuhan, sekalinya kamu nggak dapetin apa yang kamu mau, bubar semuanya, kecewa. Tapi ketika kamu punya motivasi yang mengasihi Tuhan, kasih mula-mula, kamu mau ngalamin up, kamu mau ngalamin down, pasti akhirnya up lagi. Percaya deh. Kan Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, artinya endingnya tetap bagus. Sekalipun lagi kayak begini nih sekarang, endingnya tetap bagus, sabar. Oke? Kembali ke kasih mula-mula, kembali mengasihi Tuhan. Itu aja yang kakak bisa share buat kalian. Kakak berdoa buat anak-anak teens, kembali ke kasih mula-mula, berjalan sama Tuhan. Endingnya kalau sama-sama Tuhan, pasti tetap perancangan yang terbaik. Oke? Yuk. Kita doa yuk. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, aku khusus berdoa Tuhan, buat anak-anak muda di GBI Pangkalan Jati, maupun anak-anak muda yang hadir di Zoom meeting ini pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak muda ini, dalam setiap musim dalam hidup mereka, Tuhan tetap berdaulat dan memegang tangan mereka. Ketika mereka mengalami satu hal yang baik, maupun ketika mereka sedang down, ingatkan mereka untuk selalu kembali ke kasih mula-mula. Ingatkan mereka untuk selalu percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kadang kita nggak bisa memahami jalan-jalanmu, tetapi you are still the best. Engkau pegang kendali atas anak-anak ini dalam hidup mereka, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, aku berdoa, biar setiap pelayan Tuhan di It's Infinitins ini punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Punya kasih yang semula untuk melayani Tuhan. Goalnya hanya untuk membangun anak-anak muda, untuk membawa anak-anak muda kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, nah nih, silakan. Doa berkatnya. Nanti aja. Oke, thank you buat Kak Ursula, buat firmannya. Keren. Ini guru sekolah minggu dari zaman aku SD, ya ampun. Awet muda ya Kak Ursula. Dari zaman aku SD sampai sudah lulus SMA, ya ampun. Thank you banget, semoga biar kiranya firman yang disampaikan Kak Ursula bisa menjadi rema buat setiap hidup kita yang menonton tayangan ini. Amin. Sebelumnya aku mau ingetin lagi buat teman-teman, minggu depan itu ibadah Infinitins gabung sama ibadah raya ya, jam 10. Dan buat teman-teman juga yang mau didoakan, teman-teman bisa langsung ke Infinitins, nih ada tuh di layar kalian, terus ke question box-nya bisa diisi permohonan doa kalian di situ. Dan yang terakhir buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa langsung transfer ke rekening yang ada di layar kalian, atau bisa scan QR code yang ada juga, atau boleh datang langsung ke kapel. Oke teman-teman, sebelum mau ditambahin. Sama ada tambahan pengumuman nih teman-teman. Jadi minggu lalu itu kan ada pengumuman bahwa kemarin seharusnya tanggal 26 Juni itu ada
ibadah online kita bareng-bareng sama Rayon 1F ya kan. Tapi ternyata informasinya karena memang COVID lagi naik juga sekarang ini, jadi kita sama-sama doakan acara akan diundur, tetap akan ada, tapi mungkin di bulan Juli gitu ya, nanti akan diinfokan kembali. Jadi mungkin teman-teman yang bingung kok kemarin udah standby tapi kok nggak ada info, maaf sebelumnya dari kita juga lupa, bukan lupa sih, kita menginfokannya juga mendadak juga kayak gitu ya. Jadi kita akan undur, nanti diundur ke bulan Juli kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya stay safe, stay healthy, semuanya di rumah. Kalau bisa di rumah aja, nggak usah keluar-keluar gitu ya. Kalau keluar pun ya dilihatlah situasinya penting atau enggaknya, atau ya harus digunakan protokol dan lain-lain ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita selesai mungkin bisa kita tutup sama Kak Ursula dengan doa berkat. Silakan Kak. Iya, sorry aku mau tambahin sedikit ya, Matthew. Bener, ya namanya anak-anak muda pasti kayaknya yang, aduh pengen jalan ke sini nih bareng-bareng, pengen kumpul-kumpul, kan kita unity. Imunmu belum tentu sekuat imanmu ya. Lagi kayak begini, jadi tolong yang penting kita Zoom meeting aja bisa seru nih, ya kan? Jadi kalau mau unity lah di dalam Zoom, ngopi-ngopi belum. Minum-minum susu, anak teens minum apa sih susu ya. Bareng-bareng tapi di rumah masing-masing, tetap hadirat Tuhan tetap ada kok ya. Oke? Ya sekarang semuanya ya, tunjukin kepalanya yuk. Kita terima doa berkat sama-sama ya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, perjalanan hidupmu, keluargamu, pendidikanmu, pelayananmu. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa yang melimpah dan gak pernah berkesudahan. Mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, buat teman-teman jangan live dulu sama Kak Ursula juga. Kita mau foto bareng. Kalau bisa teman-teman semuanya on cam dong. Yo, on cam yuk guys. Ayo, Oke, dari media minta tolong ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nungguin ya. Oke, selesai. Oke, thank you semua teman-teman. God bless. Sampai jumpa tanggal 11 Juli. Dadah. Bye. Thank you Kak Ursula. God bless all. Semangat terus ya melayani ya anak-anak Infinitins ya. Tuhan Kak. berkati.